Alhamdulillah. Subhana malikul kudus, subhanalladzi la jabarut wal malakut, subuhun kudusun rabbul malaikatu wa ruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segenap puja dan puji kita adalah milik Allah. Allah yang telah menciptakan seluruh isi alam jagat raya ini. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di dalam diri kita ini adalah milik Allah. Allahu Rabbul Alamin. Sudah sepatutnya lah kita sebagai hamba Allah yang paling mulia di antara makhluk Allah lainnya, sudah sepatutnya kita tunjukkan, kita buktikan ketaatan dan kepatuhan kepadanya dengan menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Salawat beriringkan salam kita doakan mudah-mudahan disampaikan pada junjungan arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmati. Khatib berwasiat kepada kita bersama, marilah hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kita sudah berada di bulan Zulqa'dah, dan tak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan Zulhijjah. Kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan dibuktikan menjalankan segala yang diperintahkannya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Karena perintah itu merupakan sebuah kewajiban. Perintah itu merupakan sebuah tanggung jawab selaku hamba ciptaan Sang Maha Khalik. Selain dari perintah juga sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat-nikmat Allah yang sudah begitu besar di dalam kehidupan kita ini. Sebagaimana Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberi kalian nikmat yang begitu banyak. Andaikan nikmat-nikmat itu kalian ingin coba menghitungnya,
Wa in ta'uddu nikmatallah, ingin coba menghitung besar nikmat Allah di dalam kehidupan kita ini, yang ada di dalam diri kita ini, la tuhsuha, kata Allah, kalian tidak akan mampu menghitung nikmatku, kata Allah. Andai kalian gerahkan, kalian ambil ranting-ranting yang ada di atas muka bumi ini menjadi alat pena sebagai penulisnya, dan daun-daun yang ada di atas bumi ini sebagai kertas tempat penulisannya, dan lautan samudra itu dijadikan sebagai tintanya, ranting, daun dan air laut di samudra itu akan habis dan kering, belum cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah itu. Maka oleh karena itu Allah cuman hanya minta dua. Apa itu? Fasalli li rabbika wanhar. Kerjakan perintah salat dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka merekalah yang terputus dari keberkahan nikmat-nikmat dari Allah itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari ayat ini judul khutbah kita adalah dua ibadah amal besar. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ada dua amalan paling besar yang Allah gandengkan di dalam surah Al-Kautsar. Yang pertama adalah fasalli, maka kerjakanlah salat. Salat merupakan perintah dari Allah, hukumnya wajib. Selain perintah, dia juga sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan ini, dan juga sebagai amal bekal untuk menghadapi perjalanan kita setelah dunia. Kita akan menempuh sebuah perjalanan yang lebih jauh, lebih megah, lebih mewah, yaitu kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya ibadah salat itu hukumnya wajib. Wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Salat ibadah besar, tentu nilainya pun besar di hadapan Allah. Ibadah salat merupakan ibadah besar. Pahalanya begitu besar. Tentu jika ditinggalkan dosanya tentu begitu besar. Waktu-waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Semua makhluk ciptaan Allah akan meninggalkan dunia, termasuk manusia kita ini akan meninggalkan dunia. Kita akan menjadi penduduk yang baru, yaitu penduduk akhirat. Untuk menempuh perjalanan akhirat akan ada sebuah hari namanya hari Yaumul Qiyamah. Hari pemusnahan seluruh isi alam jagat raya ini, ciptaan Allah akan dimusnahkan. Ketika sudah rata, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan, maka di saat itu ada namanya hari yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Hari dibangkitkan kembali manusia, mulai dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, baik yang sudah terkubur secara rapi, secara syar'i,
ataupun yang terkubur karena tertimpa oleh benda maupun hal-hal yang tertimpa ketika terjadinya kiamat itu, semuanya akan dibangkitkan yaumul ba'as. Kemudian manusia akan digiring ke suatu tempat di mana tempat itu tidak ada lagi yang menghalangi kita memandang, semua sudah menjadi datar, rata. Di sanalah yang disebut dengan yaumul mahsyar. Di yaumul mahsyar itulah kita akan menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan tentang amal kita selama di dunia. Persoalan-persoalan itu akan dilihat, akan dihisab, dihitung, ditanya, dinilai oleh Allah. Sebelum persoalan-persoalan yang lain dihitung, ditanya oleh Allah, persoalan yang pertama yang akan ditanya, dihitung oleh Allah adalah tentang sholat. Maka sholat adalah kunci persoalan amal, yaitu sholat. Maka sholat menjadi titik sentral bagi amal-amal manusia. Maka oleh karena itu Rasulullah ingatkan kepada kita di dalam sabdanya, inna awwalu yuhasibu bihi min abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang pertama kali akan ditanya, dihisab, dihitung, dinilai oleh Allah dari seorang manusia, seorang hamba, min amalihi, dari amalnya adalah as-salatu, yaitu salatnya. Fa iza salaha salahat sairu amalihi. Apabila baik salatnya, maka baik pula lah amalan-amalan lainnya. Faiza fasada sairu amalihi. Apabila rusak solatnya, maka rusaklah semua amal-amal yang lainnya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, maka tentang ibadah solat merupakan titik sentral amal-amal manusia. Maka hendaknya menjadi perhatian kita bersama. Jangan persoalan kehidupan dunia lebih kita perhatikan, tetapi yang akan menjadi sentral dari semua amal ibadah kita adalah sholat. Jika sholat kita baik, maka dihitung semua amal ibadahnya baik. Itu janji Rasulullah. Dan apabila sholatnya rusak, bolong-bolong, tidak sempurna, maka rusaklah sudah amalan sebanyak yang kita impikan, yang kita kerjakan selama di dunia. Makanya ibadah sholat merupakan ibadah besar, di mana besarnya memerlukan pengorbanan, memerlukan keikhlasan, karena nilainya, pahalanya tidak sembarangan bernilai, tetapi kehidupan yang jauh lebih mewah, lebih bahagia daripada kehidupan dunia ini. Maka ibadah sholat hendaknya menjadi perhatian kita bersama. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah sejarah kurban telah dimulai dari zaman Nabi Adam yang dilakukan oleh putranya, yaitu Habil dan Qabil. Akan tetapi pengorbanan yang lebih mahal adalah pengorbanan yang diperankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam beserta dengan putranya, yaitu Ismail. Ketika Allah menguji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim lolos dari ujian itu.
dan putranya pun lolos dari ujian itu. Mereka berdua mampu rela mengorbankan. Seorang Nabiullah Ibrahim rela mengorbankan rasa cintanya terhadap keluarganya. Nabiullah Ibrahim rela mengorbankan cintanya terhadap anak semata wayangnya. Nabiullah Ibrahim rela mengorbankan cintanya terhadap kehidupan dunianya demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga putranya rela mengorbankan dirinya untuk disembelih demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar cinta mereka didasari oleh keimanan yang sempurna, kekuatan keikhlasan mereka, karena mereka tahu mereka dari mana mereka berasal dan sedang di mana mereka berada dan kemana mereka setelah ini. Oleh karenanya ini menegaskan kepada kita bahwa keimanan yang paling mendasar bagi seorang mukmin itu adalah dia harus mampu menunjukkan, mempraktekkan kecintaannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ismail kita bukan anak kita. Hari ini Ismail kita adalah, mungkinkah itu adalah jabatan kita? Mungkinkah Ismail itu adalah kedudukan kita? Mungkinkah Ismail itu adalah harta kita? Mungkinkah Ismail itu zaman sekarang ini adalah uang kita? Maka kita diuji oleh Allah tentang keimanan kita. Akankah cinta kita lebih utama kepada Allah, ataukah lebih cinta kita terhadap harta kita, uang kita, jabatan kita, kedudukan kita? Pada besar di dalam surah Al-Kautsar itu adalah wanhar, berkurbanlah, maka Allah akan menggantinya sebagaimana yang Allah perankan di dalam dua kekasihnya, yaitu Waliullah Ibrahim dan Ismail. Ketika Ibrahim hendak menyembelih putranya, Ismail ikhlas karena Allah, maka Allah ganti dengan seekor hewan, kambing kibas. Inilah kaum muslimin rahimakumullah. Iman akan diuji. Ujian iman kita adalah Ismail. Ismail kita hari ini adalah harta kita. Ismail kita hari ini adalah uang kita. Ismail kita hari ini adalah jabatan kita. Ismail kita hari ini adalah kedudukan kita. Maka kita akan diuji keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, pengorbanan, penyembelihan hewan kurban merupakan syiar-syiar Allah. Maka kata Allah, orang-orang yang mensyiarkan ajaran-ajaran Allah, mengagung-agungkan syiar-syiar agama Allah, mengagung-agungkan perintah Allah dengan menyembelih hewan kurban, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagung-agungkan syiar-syiar agama Allah, siapa yang mengagung-agungkan perintah Allah dengan menyembelih hewan kurban pada hari 9 Zulhijjah nantinya, maka kata Allah, fa innaha, maka sesungguhnya itu bisa terjadi min taqwal qulub, itu berasal dari ketakwaan seorang hamba yang ada terpatri di dalam sanubarinya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, maka tanda orang yang bertakwa di dalam
ayat tersebut adalah dia mengagungkan syiar-syiar Allah. Di antara syiar Allah itu adalah penyembelihan hewan kurban. Maka oleh karena itu, bagi kita yang memiliki kecukupan harta uang untuk menyembelih seekor kambing, atau dengan 7 orang 1 ekor sapi dengan harga satu orang 2.500.000, ada yang 2.400.000, akankah itu Ismail kita itu kita endap-endap di dalam rumah kita, kita simpan di dalam saku kita, kita simpan di dalam rumah kita, ataukah kita berikan kepada Allah dengan membeli seekor kambing untuk berkorban? Orang yang sudah memiliki kecukupan, kata Rasulullah, man kana lahu sa'atan wa lam yudah fala yaqrabanna musallana. Siapa yang sudah memiliki kecukupan harta uang untuk membeli 1 ekor kambing untuk berkurban di hari 9 Zulhijjah nantinya, namun dia walam yudah, tetapi dia tidak mengerjakannya, tidak mau membeli seekor kambing itu, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali di hari itu mereka mendekati rumah ibadah kami, kata Rasulullah. Bahkan di dalam hadis lain diceritakan, amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari itu adalah mengalirkan darah seekor hewan kurban. Mudah-mudahan khutbah ini memberikan motivasi semangat kita bahwa iman kita, ngaku beriman, akan diuji oleh Allah pada hari 9 Zulhijjah nantinya. Maka Ismail kita hari ini, akankah kita pertahankan ataukah kita persembahkan untuk karena Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan keimanan yang kuat, cinta pada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki bagi kita, kita mampu berkurban di tahun ini. Pecahkanlah fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.